CNN Indonesia Breaking News. Wabah corona membuat sebagian pendapatan masyarakat turun drastis. Menyikapi kondisi saat ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan keringanan pembayaran kredit termasuk cicilan kendaraan bermotor. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK serta Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI memberikan kebijakan relaksasi bagi kredit kendaraan bermotor. Bahkan OJK melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menggunakan debt collector dalam penagihan. Syaratnya debitur yang terbukti terdampak wabah virus corona harus mengajukan relaksasi pembiayaan kepada perusahaan leasing yang bersangkutan agar dilakukan asesmen. Ada sejumlah kelonggaran pembiayaan kredit yang ditawarkan leasing, mulai dari perpanjangan tenggat waktu hingga penundaan pembayaran. Nah, tentu kita harus melakukan asesmen, Mas Gama. Nah, asesmen itu kembali lagi setiap perusahaan akan melakukan asesmen. Setiap perusahaan mempunyai programnya sendiri-sendiri terhadap planning restrukturisasi. Terkait apa yang disampaikan pemerintah maupun OJK bahwa maksimal tenornya itu adalah 1 tahun di dalam program restrukturisasi dan keringanan, rata-rata perusahaan pembiayaan juga memberikan kelonggaran tersebut sampai dengan maksimal 1 tahun. Tetapi pada umumnya dan biasanya 1 tahun, tetapi kita lihat misalnya dalam hitungan 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, tergantung dari hasil asesmen. Ya, lesunya perekonomian akibat terkena imbas dari penyebaran wabah virus corona membuat sejumlah perusahaan melakukan PHK atau merumahkan karyawan mereka. Dampaknya banyak masyarakat yang kesulitan secara perekonomian, termasuk untuk membayar cicilan kredit, apalagi kemudian PSBB juga berdampak terhadap mereka-mereka yang bekerja di sektor informal misalnya. Bagaimana pemerintah merespon kondisi ini, seperti apa solusinya? Kita akan coba gali lebih jauh lagi bersama dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bapak Wimbo Santoso. Selamat malam, Pak Wimbo. Selamat malam, Reinhard. Baik, sehat Pak, bagaimana kondisi? Sehat, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah Pak Wimbo. Kita bicara soal kebijakan dari OJK ini ya Pak ya, menyikapi kondisi yang tidak menentu ini, apalagi bagi masyarakat yang terimbas secara perekonomian akibat penyebaran COVID-19 ini. Banyak masyarakat yang kemudian pendapatannya juga terganggu atau berkurang atau terkena PHK dan lain sebagainya. Untuk menyikapi kondisi ini Pak, ada relaksasi begitu ya, ada kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh OJK. Ini bagaimana Pak teknisnya di lapangan dan konkretnya seperti apa agar kemudian masyarakat yang terdampak secara perekonomian kemudian punya cicilan di sisi lain ini bisa sedikit lebih longgar begitu, seperti apa Pak? Terima kasih, Reinhard. Ini program ini diberikan atau dimaksudkan agar tidak membebani dua belah pihak, baik peminjam maupun lembaga yang memberikan pinjaman. Karena dalam kondisi normal, ya, ini pasti banyak yang pengusaha yang kena dampak. Kita tahu semua itu, sudah kita prediksikan lama, karena ruang geraknya terbatas, masyarakat juga terbatas ruang geraknya, sehingga hampir semua usaha terkena. Ada usaha-usaha yang memang justru booming, terutama yang berkaitan dengan produksi alat-alat kesehatan. Ya. Nah, ini kita tahu sebagian besar mengalami penurunan pendapatan, cash flow-nya juga terganggu. Dan ini apa yang kita lakukan agar ini bisa tidak terlalu dalam dampaknya kepada pengusaha dan juga kepada sektor keuangan. Jadi kebijakan yang kita lakukan bahwa para pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha UMKM dan sektor informal yang kena dampak corona, baik langsung maupun tidak langsung, boleh dilakukan yang kita sebut restrukturisasi. Ya. Restrukturisasi itu bisa dilakukan ya mulai dari keringanan pembayaran waktunya. Ya, keringanan waktunya itu artinya waktunya bisa diperpanjang pembayarannya sampai dengan paling lama Desember. Ya. Dan juga bisa juga restrukturisasi itu dengan atau pengurangan pembayaran bunga, ya, tanpa atau dengan pengurangan pembayaran bunga boleh dilakukan, ya. Dan ini maksimum 1 tahun, artinya apabila kondisi debitur juga
memungkinkan bisa kurang dari 1 tahun. Ini dimaksudkan agar restrukturisasi itu langsung dikategorikan nasabah lancar. Nasabah lancar itu artinya tidak perlu dibentuk pencadangan penghapusan. Kalau kondisi normal, nasabah ini kalau ada tunggakan angsuran pokok dan bunga, harus dikategorikan tidak lancar dan harus dibentuk pencadangan. Ini insentifnya bagi lembaga keuangan dan perbankan, ini dikategorikan lancar tidak perlu membentuk cadangan. Ini perlu digarisbawahi bahwa bank kalau memanfaatkan ini dapat insentif. Akhirnya ruang perbankan, lembaga keuangan bisa lebih luas untuk beroperasi lagi karena permodalannya cukup. Nah, bagi para peminjam ini juga karena kalau direstruktur boleh untuk sementara tidak perlu pembayaran bunganya sesuai dengan tepat waktu, bisa mundur 2 bulan, 3 bulan, paling lama 1 tahun. Terutama adalah nasabah-nasabah yang ini bekerja betul-betul untuk makan. Itu termasuk tukang ojek, termasuk juga toko kelontong yang kalau tidak dapat pendapatan pasti kehidupannya terganggu. Oke, artinya tidak ada akumulasi denda ya Pak Wimbo ya? Tidak ada akumulasi denda, tidak ada bunga misalnya jika tidak membayar cicilan tepat waktu dalam kondisi seperti ini? Tidak ada, tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi, tapi saya lanjutkan, bagi nasabah-nasabah yang memang mampu, ya, ini kan ada nasabah, ya, itu tidak semuanya dalam kondisi sulit, terutama nasabah-nasabah yang kelasnya lebih besar. Ini mampu, diantaranya tadi kami sebutkan, ada yang pinjaman itu sampai dengan 10 miliar, ya ini kan pasti mampu. Itu boleh diberikan kesempatan untuk tetap membayar. Karena apa? Karena ruang bagi lembaga keuangan itu supaya diprioritaskan kepada nasabah-nasabah yang betul-betul terganggu kehidupannya karena usahanya memang untuk makan. Nah, nasabah-nasabah begitu kami himbau kalau mempunyai ruang, mempunyai simpanan uang atau perusahaan induknya mampu, silahkan membayar dulu, ya. Dan dalam pembayaran ini akan kita kategorikan lancar juga karena dalam kondisi normal ketepatan membayar itu bukan satu-satunya untuk dikategorikan lancar. Ada 2 parameter lagi yang harus kita pertimbangkan yaitu prospek usaha dan kondisi debitur. Itu sementara yang 2 ini tidak kita hitung. Ini adalah relaksasi yang kita keluarkan juga sehingga nanti kami himbau masyarakat kalau mempunyai ruang untuk membayar silakan membayar, itu lebih bagus sehingga ruangnya bisa dipergunakan oleh orang-orang yang betul-betul memerlukan. Oke, Pak, artinya terutama para orang yang mempunyai pendapatan tetap, ya. Kalau punya pinjaman kan tidak terganggu pendapatannya, itu juga harus membayar. Oke, artinya Pak yang bisa mengakses keringanan ini adalah memang masyarakat yang betul-betul terdampak dari kondisi perekonomian atau mereka yang di PHK atau mereka yang katakanlah driver online, ojek dan juga taksi online seperti itu, Pak Wimbo? Prioritas itu, ya, betul. Oke, itu artinya teknisnya nanti mereka seperti apa Pak? Apakah kemudian akan mengajukan kerinankah atau seperti apa aplikasinya di lapangan nanti? Aplikasi di lapangan sudah kita minta nggak usah datang rame-rame ke kantor lembaga keuangan atau bank, nggak usah. Sudah kita sediakan platform online, ya. Online pakai WA, pakai email, pakai website, silakan mengisi. Itu akan lebih gampang untuk handlingnya di lembaga keuangan dan bank. Lebih gampang karena itu teknologi langsung kita bisa verifikasi. Nggak perlu datang. Kalau datang malah nanti beresiko menularkan kalau ada yang punya penyakit. Ya. Ini dalam kondisi ini kan kita harus bekerja itu harus work from home. Ya, jadi ini kami himbau semua nggak usah datang rame-rame. Oke, jadi lewat email ke OJK atau ke lembaganya. Oke, ke lembaganya langsung, baik. Buka websitenya. Semua lembaga sudah komit, sudah menyediakan prosedur pelaksanaan, petunjuk teknis sudah ada, tinggal buka websitenya dan juga tinggal mengisi form. Ya. Dan ini sudah dilakukan
hampir seluruh perbankan dan lembaga keuangan, dan ini sudah mulai ada angka-angkanya bahwa hampir semua sudah mulai. Oke. Kita tahu bahwa memang kalau ada pertanyaan silahkan nanya ya, Baik. baik kepada lembaga keuangannya maupun kepada OJK. Kita punya call center 157. Oke, baik. Silakan. Baik, Pak Ya. Wimbo, artinya tidak benar kalau ada yang berasumsi bahwa ini adalah keringanan cicilan, artinya pemutihan atau bahkan tidak bayar sama sekali, itu tidak benar begitu, Pak? Atau bagaimana Tidak. penjelasannya? Tidak benar sama sekali. Ya, yang pertama, yang khusus KUR ada pembebasan bunga 6 bulan. Ini yang pemerintah yang akan menanggung bunganya. Ya, khusus untuk KUR sudah diumumkan oleh Pak Menko kemarin, ada surat edaran bahwa khusus KUR ya bunganya dibebaskan 6 bulan dan akan ditanggung oleh pemerintah. Nah ini nanti jadi bank-bank, lembaga keuangan yang punya KUR tinggal klaim kepada pemerintah. Untuk masing-masing individu di luar kredit program, silahkan masing-masing bank, lembaga keuangan boleh juga memberikan haircut istilahnya, atau potongan bunga kalau memang itu di-assess, dilakukan perlu, silahkan. Tuh, jadi masing-masing boleh, makanya verifikasinya ini adalah satu-satu. Oke. Sehingga harus data individual harus masuk. Baik, baik. Nanti dilakukan verifikasi. Baik, Pak Wimbo, ada juga kekhawatiran misalnya soal ada memanfaatkan situasi ini, katakanlah lembaga jasa keuangan begitu, yang memanfaatkan kondisi ini untuk menarik leasing misalnya. Itu aturan hukumnya bagaimana ya Pak Wimbo untuk bisa mengatur agar tidak menjadi masalah lagi kemudian di kemudian hari dengan kondisi saat ini? Kita sudah mempunyai komitmen kepada seluruh lembaga keuangan untuk tidak menggunakan debt collector dulu. Okay. Ya. Karena ini akan menimbulkan permasalahan di lapangan. Ya, kita harus stay di rumah. Ya. Kalau harus komunikasi dengan nasabah, apalagi kalau ada nasabah tadi disebut mampu, ternyata mempunyai rekening di bank, ada uangnya, nagihnya pakai online, ya, jangan didatengin. Ya. Jadi sementara hubungan fisik ditunda dulu, ya. Ya, sambil nanti ada ada kondisinya sudah betul-betul aman. Ya. Jadi semua masih bisa. Bukan berarti tadi kami sebutkan di depan kalau nasabah itu punya uang atau mampu, nasabah bank punya catatannya itu. Nah ini kalau mau komunikasi lewat telepon, lewat WA, email dan sebagainya untuk diingatkan untuk membayar karena kamu punya uang, kita tahu uangnya ada ini di bank itu. Oke, baik, baik, gitu. Baik Pak Wimbo, terakhir, ya. Sampai kapan kemudian OJK bisa memastikan bahwa situasi jasa keuangan kita bisa aman-aman saja begitu dalam kondisi seperti ini? Ini sudah kita identifikasi, jadi setiap bank dan lembaga keuangan harus melaporkan kepada OJK mengenai berapa yang direstruktur, ya, dan berapa yang tidak direstruktur, sehingga bisa kita akses betul bagaimana dan seberapa kuat bank bisa tetap bisa bekerja sebagaimana biasa. Ini kita lakukan analisis secara mendalam dan rutin, ya. Tentunya ada bank yang merasa punya spare likuiditas yang cukup, tentunya bisa kuat, ya. Tapi ada bank yang katakanlah spare likuiditasnya nggak cukup, ya tentunya bertahannya bisa lebih pendek. Nah ini semua kita monitor dan skema apa yang harus kita siapkan agar bank dan lembaga keuangan tadi bisa ternyata bisa mendapatkan pinjaman. Ini skemanya sudah kita siapin. Kalau perbankan di call money, interbank kita siapkan. Ya. Bahkan likuiditas secara umum dilonggarkan. Terima kasih Bank Indonesia telah melonggarkan GBM-nya sehingga likuiditas melimpah di sektor keuangan. Kalau lembaga keuangan akan kita minta kepada bank pemberi pinjaman supaya melakukan pembicaraan apakah lembaga pembiayaan ini bisa direstruktur pinjamannya kepada bank sehingga nanti bisa tidak menimbulkan dampak yang berantai kepada
kreditur-kreditur lainnya. Oke, Mungkin baik. itu yang kita siapkan. Ya, baik Pak Wimbo. Artinya masyarakat yang kesulitan atau terdampak bisa langsung mengajukan keringanan, langsung saja tidak perlu datang dan sudah diatur dan mudah-mudahan memang kebijakan ini turun ke bawahnya lancar dan tidak ada masalah atau tidak ada kerumitan yang harus dihadapi oleh debitur yang memang terdampak. Sudah kita siapkan semua juklatnya, kita komunikasi seluruh level di daerah-daerah melalui OJK daerah dan semua akan kita laporkan progresnya kepada publik, baik melalui TV, melalui Instagram, melalui koran dan sebagainya. Jadi masyarakat tidak perlu worry, tenang, ya, tidak usah berbondong-bondong, datangi kantor bank, cukup lewat online saja, semua akan dilayani dengan baik. Semua sudah kita siapkan. Baik, terima kasih banyak Pak Wimbo Santoso, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia malam hari ini. Terima kasih banyak Pak. Dan usai jeda kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetap bersama kami di Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Breaking News. Tadi kami sudah menghubungi langsung Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Pak Wimbo Santoso, yang tadi memang mengatakan secara jelas bahwa bagi masyarakat yang terdampak secara finansial karena COVID-19 atau wabah virus corona yang kemudian memiliki cicilan ataupun tanggungan yang memberatkan karena situasi yang banyak di PHK atau terdampak secara langsung bisa mengajukan keringanan terhadap jasa keuangan, bisa langsung mengontak, tidak harus datang tapi bisa lewat email ataupun pesan singkat begitu. Ini yang dijelaskan dan sudah diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya nanti masyarakat tidak begitu sulit untuk bisa mengakses kelonggaran tersebut. Kita coba akan lengkapi apa yang disampaikan oleh OJK tadi dengan kita dengarkan bagaimana kemudian suara para pengemudi ojek online yang mungkin terdampak karena penyebaran wabah COVID-19 karena penghasilan mereka tidak menentu sementara mungkin memiliki cicilan kendaraan roda 2. Kita sudah terhubung dengan Mas Agung Hermawanto, pengemudi dari ojek online. Selamat malam, Mas Agung. Malam. Baik, Mas Agung. Saya ingin tahu dulu, Mas Agung, bagaimana kemudian kondisi katakanlah pendapatan ya. Tentu kan pasti terganggu. Ini sejauh mana, Mas Agung, ini berdampak terhadap pendapatan Anda setiap hari atau setiap bulan ketika kemudian wabah virus corona sudah mulai merebak dan berdampak terhadap finansial? Ya, kalau semenjak adanya virus corona ya jauh sekarang. Di bawah rata-rata udah. Biasanya kita udah bisa bayar motor, sekarang belum. Kondisi ini Anda alami sejak kapan, Mas Agung? Sejak diterapkannya dari awal ditetapkannya virus corona itu, yang 2 minggu pertama. Oke, sejak dihimbau masyarakat tidak keluar rumah ya? Betul. Oke, artinya itu kemudian berimbas terhadap bagaimana kemampuan Anda untuk membayar cicilan per bulan tadi? Iya, paling kita ya sedapatnya. Kalau buat makan aja kita nyari 50.000 satu hari sekarang itu berat. Ya. Kalau dari sebelum kejadian virus corona ini mencari uang 100-200 itu cepat. Semenjak sekarang ini bawa uang 20.000 ke rumah udah senang, udah bisa makan. Itu per harinya? Iya, sekarang. Oke. Dan jelas tentu pendapat Anda langsung berkurang secara drastis ya, karena kan imbasnya begitu terasa. Iya. Cicilan Anda ini juga akhirnya berdampak ya, Mas Agung ya? Anda tidak bisa menyicil kendaraan bermotor Anda atau bagaimana? Iya, sekarang aja udah istilahnya udah telat 2 minggu lah. 2 minggu itu udah saya coba ngomong ke yang nagih motor, saya kasih keterangan. Kalau emang saat ini memang susah. Pendapatan itu jauh gitu. Oke. Buat makan aja udah alhamdulillah. Iya. Jadi Anda didatangi oleh penagih motor dan Anda jelaskan situasi Anda saat ini seperti apa? Ya, mungkin mereka agak sedikit ngerti, cuman kalau yang lewat by phone agak kasar gitu. Oke. Kalau yang respon mereka itu bagaimana, Mas Agung? Ketika ya, kemudian
ya kalau yang di lapangan ini ya lihat kenyataan kan. Kalau yang by phone kan nggak, taunya ya memang harus bayar gitu. Oke. Berapa lama lagi Mas Agung sisa cicilan kendaraan bermotor Anda? Ini kebetulan masih sekarang baru 9 dari 36. Oke. Artinya masih sisa cukup banyak ya? Banyak. Iya. Dan sudah telat hampir 2 minggu. Dan Iya. tentu ini dengan kondisi demikian bisa jadi kemudian ini semakin parah keadaannya. Tadi kami juga sudah bertanya ke Otoritas Jasa Keuangan, Mas Agung, dari OJK. Akan diberikan kemudian keringanan sebetulnya. Anda tahu tidak soal itu kemudian? Belum tahu. Cuma kalau lewat media-media cuma katanya aja. Tapi visualnya kan nggak ada kenyataannya. Kayak dari pihak ojek online itu udah ada tuh. Udah ada formnya. Cuma kita udah lewat email segala macam, balasannya belum ada. Anda ini email kemana? Waktu kemarin saya emailnya ke yang aplikasi saya punya. Oh, oke. Dan pihak leasing ya, ini pihak leasing atau pihak bank yang menagih Anda juga tidak tahu bahwa ada kebijakan yang tadi dijelaskan oleh pihak OJK? Enggak tahu. Mereka tahunya ya harus bayar gitu. Oke, jadi Anda masih ditagih ya begitu? Masih. Oke, baik. Mas Agung, Anda tahan dulu di ujung telepon Anda. Saya akan tanyakan ke yang lainnya. Ini adalah driver taksi online. Kalau tadi Mas Agung adalah ojek online, ini adalah taksi online yang tentu juga terdampak dari situasi hari ini. Ada Mas Didi Nurhadi. Mas Didi, selamat malam. Selamat malam. Baik, Mas Didi, dampaknya sejauh mana yang Anda rasakan ketika situasi wabah corona ini terhadap pendapatan dan juga kondisi finansial Anda? Dampaknya sangat terasa sekali, Pak. Sangat-sangat terasa sekali, semuanya sangat, apalagi di tim-tim saya itu semuanya sampai terpukul. Bahkan rekan-rekan saya itu sudah beberapa yang unitnya sudah ketarik karena sudah tidak mampu lagi membayar cicilan. Oke, jadi ada rekan-rekan Anda yang unit kendaraannya ditarik ya? Sudah hampir separuh di grup saya itu sudah ketarik mobilnya karena tidak mampu lagi membayar cicilan. Oke, itu sejak kapan, Mas Didi? Kalau dampaknya sih dari 1 bulan yang lalu ya sudah terdampak. Mungkin parah-parahnya di bulan-bulan ini sudah mulai, udah nggak ada pemasukan lagi karena udah nggak bisa narik lagi, nggak ada yang ditarik lagi penumpangnya. Penumpang pun mungkin takut ya kalau naik taksi online karena di dalam mobil itu kan kita berinteraksi langsung dan tidak ada hawa dari luar ya. Jadi cuma kita di dalam cuma nggak ada pembatas lagi. Jadi mungkin penumpang agak takut untuk naik taksi online. Oke. Artinya sehari Anda bahkan bisa tidak mendapatkan penumpang. Kalaupun ada, berapa kemudian pendapatan per harinya? Betul. Bahkan sempat dalam minggu kemarin saya 1 minggu itu cuma dapat 1 tarikan. Itu pun sudah muter-muter dan sudah menghabiskan bensin untuk jajan, untuk makan. Tapi pendapatannya ya nggak seimbang gitu. Jadi lebih besar pengeluarannya. Makanya sekarang lebih baik ya tunggu di rumah aja gitu. Oke, baik. Mas Didi, nanti saya akan juga tanyakan soal kemudian kebijakan pemerintah lewat OJK yang tadi sudah disebutkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK untuk ada keringanan bagi orang-orang seperti Anda yang mungkin terdampak secara finansial, para pengemudi online, baik taksi dan juga ojek online. Apakah Anda sudah mendengar hal itu? Apakah itu kemudian memang real Anda bisa lakukan atau ada kendala yang lain? Kita tapi bahas nanti ya, Mas, usai jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Ya, Anda kembali di Breaking News. Saya masih bersama dengan Mas Agung Hermawanto, pengemudi ojek online lewat sambungan telepon, dan ada Mas Didi Nurhadi, driver taksi online lewat sambungan Skype. Saya akan lanjutkan dengan Mas Didi terlebih dahulu. Mas Didi, kalau tadi Mas Agung ya menjelaskan juga bahwa karena situasi hari ini agak sulit untuk membayar cicilan kredit motornya, begitu sudah telat hampir 2 minggu. Hal yang sama terjadi dengan Anda atau seperti apa, Mas? Ya tidak berbeda jauh, Pak. Untuk bulan kemarin sih alhamdulillah bisa ditutupi gitu dengan menjual-jual aset yang ada gitu ya.
Tapi mungkin kalau untuk bulan depan kita nggak tahu ya masih bisa bayar atau enggak. Gitu. Oke, jadi bulan yang lalu Anda menjual aset untuk bisa menutupi cicilan karena pendapatan yang terus berkurang. Iya, betul sekali. Oke, dan artinya bulan ini ya yang Anda kemudian masih bingung ya membayar dengan apa untuk cicilan berikutnya? Iya, karena untuk bulan ini saya nggak ada penghasilan sama sekali gitu. Oke. Boleh kami tahu, Mas Didi, berapa pendapatan Anda katakanlah per hari biasanya dalam kondisi normal? Pendapatannya dalam kondisi normal itu bersihnya antara 150 sampai dengan 250 ribu gitu. Oke, dan hari ini berkurang drastis, bahkan kadang-kadang tidak ada penumpang sama sekali. Baik, Ya. Mas Didi, tadi ada penjelasan dari OJK, tapi Anda sudah dengar belum kebijakan untuk masyarakat yang terdampak, termasuk juga Anda dan juga Mas Agung sebagai pengemudi kendaraan online, transportasi online, agar mendapatkan keringanan untuk cicilan Anda dalam masa pandemi virus corona ini? Iya, sudah dapat penjelasan itu. Ketika ditanyakan ke leasingnya, belum bisa katanya. Oke, kapan Anda bertanya ke leasing yang Anda tanyakan tadi? Itu sekitar 1 minggu yang lalu. Oh, oke. 1 minggu yang lalu Anda bertanya, dan sampai saat ini Anda belum kembali bertanya soal bagaimana kebijakan yang baru ya? Belum. Oke, tapi Anda sudah mendengar soal kebijakan tersebut? Iya, sudah. Oke, kalau kemudian memang rencana Anda bagaimana, Mas Didi? Apakah kemudian memang akan ikut untuk bertanya lagi ke pihak leasing atau ke pihak jasa keuangan untuk mengajukan keringanan atau bagaimana? Ya, dari pihak aplikasi sih ada melakukan survei gitu ya, untuk apa sih namanya yang terdampak ini ya. Semoga dari survei ini tuh bisa untuk masukan ke pihak leasing ya. Dan semoga pemerintah juga bisa membantu lewat EJK-nya untuk menekan pihak leasing agar tidak menagih dulu di bulan-bulan ini. Oke, baik. Saya ke Mas Agung. Halo, Mas Agung. Iya, loh. Ya, bagaimana rencana Anda, Mas Agung? Apakah kemudian juga akan berusaha untuk mengajukan keringanan tadi? Tentu dalam kondisi seperti ini kan Anda katakan tidak punya pilihan lain dong. Iya, betul. Ya, untuk saat ini paling saya nanya ke pihak leasingnya untuk ngajuin keringanan segala macam ya. Dan ya semakin banyak jadi cicilan, benar ya. Oke, jadi sebetulnya semakin memperbanyak cicilan Anda begitu ya, hanya ditunda saja? Ya, hanya ditunda-tunda, jadi bukannya diturunin, tapi kan untuk ditunda mungkin untuk beberapa bulan ke depan. Jadi kan masih ada bunganya, ada dendaannya. Oke. Kalau tadi yang dijelaskan oleh OJK tidak akan ada denda begitu seharusnya ya, kalau memang kebijakan ini akan diturunkan sampai ke lapangan begitu, ke dalam aplikasinya tidak ada denda sebetulnya, Mas Agung, seperti apa? Ya, alhamdulillah kalau nggak ada denda atau masih ada kebijakan dari pihak leasing sama pihak OJK-nya. Tapi Anda berharap ini segera cepat begitu ya? Biar normal lagi cari uang untuk keluarga. Oke, dan Anda juga berharap kalaupun ada kebijakan itu seharusnya langsung diaplikasikan sehingga pihak leasing atau pihak jasa keuangan tidak kemudian memanfaatkan situasi untuk tetap menagih cicilan Anda karena Anda juga terdampak secara langsung. Iya, betul. Ya, makanya saya bilang tadi itu masih ada yang datang kan gitu. Oke, Mas Agung, di sisi yang lain dengan situasi begini tentu kita prihatin ya, apalagi juga terhadap kondisi Anda. Bagaimana Anda kemudian menutupi kebutuhan sehari-hari, Mas Agung? Ya, saya kayak kemarin aja saya coba ngajuin pinjaman online untuk bayar kontrakan. Oke. Ya, untuk nutupin hidup ini, ya kita coba pinjaman online ini. Ya, karena kan yang punya kontrakan nggak tahu menau. Kita bayar, kita tinggal harus bayar. Dan kebutuhan lain untuk makan segala macam. Dan hari ini pun itu sama sekali nggak dapat penumpang dan ataupun paket. Oke. Tentu Anda tahu pinjaman online bunganya juga tidak kecil kan, Mas Agung? Iya, betul. Cuma ya karena keterpaksaan ini.
yang perut tuh nggak bisa dibohongin kalau lapar. Ya harus gimana cari putar otak segala macam. Usaha ya udah segala macam. Ya. Oke, Mas Agung, saya ke Mas Didi. Halo Mas Didi. Ya. Ya, dengan situasi seperti ini, pertanyaan yang sama, Anda seperti apa menutupi kebutuhan sehari-hari karena tidak lagi bisa mendapatkan penumpang seperti sedia kala, situasinya juga serba tidak menentu saat ini? Ya, sementara ini sih karena tidak bisa narik ya, saya menutupi biaya kebutuhan saya dengan cara jualan masker, jualan sanitizer, itu aja sih Pak. Oke, dan tentu Anda juga harus dihadapkan dengan cicilan tadi itu ya, yang kemudian di akhir bulan ini seperti apa? Iya betul, mungkin ya saya sih udah pasrah aja sih Pak, kalau memang dari pihak leasing tidak ada belas kasihan ya kita pulangin aja unitnya gitu. Oke. Kalau tadi kita berdasarkan apa yang disampaikan oleh OJK, seharusnya memang tidak bisa ada penarikan kendaraan ya dari leasing karena memang sudah dibuat aturannya. Bagaimana, Mas Didi? Ya semoga sih pihak leasing mengikuti anjuran dari OJK ya, karena terkadang di lapangan itu suka berbeda gitu Mas, antara anjuran dari pemerintah sama kejadian di lapangan itu suka berbeda. Yang dialami oleh rekan-rekan Anda tadi bisa disampaikan lagi bagaimana Mas Didi yang dialami suka berbeda apa yang disampaikan di pusat, di pemerintah, tapi ternyata pada praktiknya tidak demikian begitu? Iya betul, bahkan kemarin itu ada teman saya udah mau diambil di daerah Cibinong ya, mobilnya udah mau ditarik leasing, beruntung kita sama teman-teman sigap gitu, akhirnya bisa diselesaikan di kepolisian gitu sampai tidak ditarik gitu. Kayaknya kadang himbauan dari pemerintah itu kalau bisa langsung dipus ke leasingnya, ke pimpinan-pimpinan leasingnya gitu. Biar antara informasi dari pusat sama di jalanan biar sinkron gitu. Oke. Artinya masih ada debt collector untuk menagih? Ada Pak, coba aja kalau dicek-cek di pinggir jalan itu, kita nyebutnya matalang ya. Matalang tuh masih banyak operasi di pinggir-pinggir jalan itu. Oke. Mas Agung, halo? Iya, halo. Ya, kondisi yang sama terhadap pengemudi ojek online juga ada yang demikian? Ada yang kemudian ditagih debt collector, ditarik atau sebagainya? Ada beberapa. Ada. Kayak kemarin sempat motor saya tuh udah baru telat 2 minggu. Ya dengan keadaan kayak gini itu ya udah kalau nggak sanggup pulangin aja. Kayak gitu kan dia lewat by phone. Cuman kalau orang yang di lapangan kayak kolektornya itu mereka tahu gitu. Emang lagi susah mau dibilang apa. Oke. Jadi lewat telepon ada yang mengatakan terhadap Anda ya kalau tidak sanggup? Iya, kendaraannya pulangin. Gitu. Oke. Baik Mas Agung, besok di Jakarta akan diterapkan PSBB. Iya. Anda tentu juga sudah dengar dan tentu juga akan semakin berdampak terhadap pendapatan, terhadap pekerjaan yang sebagai pengemudi ojek online atau juga taksi online seperti Mas Didi. Bagaimana ini Anda melihat keadaan ke depan atau dalam situasi PSBB seperti ini? Seperti apa Mas Agung cerita Anda? Ya kalau kita kan nurut pemerintah, ya kan nurutin pemerintah. Kita jangan keluar, kita nggak keluar. Tapi perut lapar, orang di rumah udah nunggu. Ya. Ya kita mau ya di rumah ya kita turutin di rumah. Cuma ya kayak itu tadi, ya kita harus kerja. Oke. Baik, saya ke Mas Didi terakhir. Mas Didi, besok terkait PSBB yang dianjurkan atau diterapkan oleh pemerintah DKI Jakarta, bagaimana Anda melihatnya? Karena tentu ini akan semakin juga berdampak terhadap pendapatan yang akan Anda dapatkan sebagai driver online. Saya sih akan aktivitas seperti biasa, mungkin seperti biasa. Cuman besok yang saya aktifkan itu cuma fasilitas ekspresnya aja ya, antar barangnya aja. Mungkin kalau orangnya cuma saya aktifkan fitur 4 orang aja, untuk selebihnya saya nggak aktifkan. Oke, baik, terakhir Mas Didi dan juga Mas Agung, apa yang ingin Anda sampaikan terhadap pemerintah dalam kondisi demikian, kesulitan Anda membayar cicilan dan berharap bahwa aturan itu bisa turun sampai dengan ke bawah, betul-betul sesuai dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah? Mungkin Mas Didi terlebih dahulu. Ya kalau kita sih pengen dengan adanya kebijakan dari pemerintah itu kita sangat sebaiknya terima kasih dengan pihak aplikator
untuk biar mengurangi datanya beban kita. sinkron gitu, nanti baru ke pihak leasing. Biar datanya tidak simpang siur Dan dari itu pihak kan kita leasing perlu makan. lempar-lemparan gitu. Jadi biar Kan sinkron kemarin 2 datanya. minggu Oke, kita butuh baik. makan. Mas Setiap Agung hari dan juga Mas Didi pelan-pelan. mungkin bisa. Oke, saya ke Mas Didi terlebih dahulu ya. Ditahan dulu Mas Agung. Saya ke Mas Didi, silakan. Iya, yang saya harapkan gitu dari pihak pemerintah bisa langsung berhubungan langsung dengan pihak aplikator dan pihak leasing gitu. Jadi biar tidak saling lempar-lempar gitu, dari pihak leasing oper ke aplikator, dari aplikator oper ke pihak leasing. Jadi saya mau tuh mereka duduk bersama gitu antara pemerintah, aplikator dan pihak leasing gitu, biar kami ini sebagai driver online tidak luntang-lantung gitu, tidak udah pusing menghadapi kehidupan, ditambah lagi tambah cicilan bulan depan berikutnya, ya sudah pusing banget lah Mas. Kalau bisa pemerintah bisa bantu kami gitu. Oke, baik. Mas Agung, saya ke Mas Didi. Saya ke Mas Agung sekarang. Silakan Mas Agung, seperti apa? Ya, saya sangat-sangat terima kasih kalau ada kebijakan-kebijakan kayak tadi itu. Dari OJK segala macam untuk jadi kendaraan nggak perlu ditarik lah dan nggak perlu dikasih denda dulu Ya. untuk kedepannya. Oke, dan berharap tentu aturan itu diaplikasikan sesuai ya oleh Dari pihak atas leasing ke ya. bawah tuh sampai. Oke. Baik, terima kasih Mas Agung dan juga Mas Didi. Mudah-mudahan situasi segera membaik dan Anda berdua mendapatkan solusi setelah kemudian berbicara malam hari ini, karena agar didengar oleh pihak-pihak terkait untuk segera membantu dan juga menyelesaikan masalah yang Anda alami, dan juga mungkin banyak pengemudi taksi dan juga ojek online juga yang mengalami hal yang serupa. Terima kasih banyak Mas Agung Hermawanto dan juga Mas Didi Nurhadi. Kami harus break dan kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetap bersama kami di Breaking News CNN Indonesia. CNN Indonesia Breaking News.